Sampurasun, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan bahas film action terbaru yang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2024, di mana film ini mengisahkan tentang petarung MMA yang berkelahi dengan waktu serta dihalangi pejudi kelas kakap demi menemui putrinya. Langsung aja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang atlet MMA bernama Octavio yang sedang menulis surat untuk putrinya bernama Leonie yang kebetulan hari ini berulang tahun, dan Octavio sangat ingin bisa datang ke pesta ulang tahun tersebut. Akan tetapi di hari itu juga ada jadwal kompetisi pertarungan MMA. Okta mengatakan kalau ia mungkin akan datang terlambat. Meskipun terlambat, dia sudah menyiapkan kue ulang tahun dan kado berupa anak kucing bernama Bawang untuk putrinya yang tersayang. Mereka kemudian berangkat ke tempat kompetisi dengan diantar oleh Paul serta Cosima. Sesampainya dia dicegat oleh Chino dan beberapa anak buahnya yang memberi semangat kepada Okta karena mereka sudah bertaruh banyak uang untuk kemenangan Okta. Dalam pertarungan kali ini, Okta akan melawan Robert Benko yang memiliki badan lebih besar. Di ruang ganti di mana saat Okta sedang mempersiapkan diri, dia mendapat telepon dari mantan istrinya yang bernama Mina. Mina begitu emosi karena Okta belum juga datang ke ulang tahun Leonie, padahal dia sudah berjanji akan hadir di jam 5 sore. Mina terus menyalahkan Okta yang tak pernah ada setiap acara penting putrinya. Ditambah lagi hari ini Leonie belum makan apapun karena menunggu kue ulang tahun dari sang ayah. Mendengar hal itu, Okta pun menjadi tepuguh rasa dan ingin segera datang tepat waktu di acara putrinya. Paul coba menenangkan dan berjanji akan mengantar Okta tepat waktu, asalkan Okta menyelesaikan pertandingannya terlebih dahulu. Saat Okta akan naik ke oktagon, ia kembali mendapat telepon dari Mina, tapi ternyata itu pengacara Mina yang memberitahu kalau Mina ingin mengambil seluruh hak asuh Leonie. Jika ia tak datang tepat jam 6, maka hak asuh akan seluruhnya diambil oleh Mina, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Octavio untuk sampai ke sana hanyalah 1 jam atau 60 menit. Menyadari hal tersebut, jiwa kebapak-bapaan Okta pun menggebu-gebu. Ia akhirnya lebih memilih lari menuju ke ulang tahun Leonie daripada melanjutkan pertandingannya. Paul tak membiarkan Okta lari begitu saja. Ia mencoba membujuk Okta agar kembali bertarung, namun Okta tak memperdulikannya dan tetap pergi begitu saja. Saat di lorong, Okta bertemu temannya bernama Rico. Okta yang kabur membuat orang-orang yang bertaruh untuknya tak terima dan mencoba membuat Okta agar kembali ke arena pertandingan. Begitu juga dengan anak buah Chino yang langsung mengejar Okta. Bergmann, komm zurück! Sprachnachricht von... Komm mal klar, Okta pun langsung kabur menggunakan taksi, namun saat jalan yang akan mereka lewati banyak pedagang seblak keliling. Akhirnya Okta pun memilih turun dan lari dari kejaran para anak buah Chino. Ketika berada di sebuah gang, Okta dicegat oleh Chino and the gang. Tanpa pikir panjang, Okta langsung menghajar mereka. Nicht verletzen. Akan tetapi karena kalah jumlah, Okta bisa dikalahkan dan dibawa ke dalam mobil. Namun di situ Okta memberontak. Na endlich, wo ist das Auto? Begitu keluar dari mobil, Okta kembali dihadapkan dengan si Gemul. Ketika itu sang ibu menelpon dan memberitahu Okta bahwa mereka tidak bisa menemui Leonie di hari ulang tahunnya ini. Beruntung si Gemul pergi begitu saja. Kemudian Okta menelpon Paul. Okta diberitahu kalau ternyata pertarungan sudah diatur dan Okta akan dicurangi. Maka dari itu Paul memperingati Okta agar jangan main-main dengan Chino serta komplotannya, karena mereka adalah mafia judi. Para pengejar kembali datang. Okta langsung pergi ke sesana miliknya untuk meminta bantuan ke teman-temannya. Namun sesampainya di sana, anak buah Chino tiba-tiba menyusul sampai akhirnya terjadi pertarungan antara para atlet MMA melawan mafia judi.
Di tengah kericuhan, Okta kabur diikuti Cosima, lalu dia memberitahu Cosima tentang masalah hak asuh Leoni. Sebagai seorang teman, Okta meminta Cosima untuk mengambil kue ulang tahunnya yang sudah ia pesan untuk Leoni, sedangkan Okta akan pergi menemui Paul. Ketika Okta baru saja keluar dari sasana, ia langsung dicegat oleh anak buah Chino. Di saat itu juga ia melihat dua polisi yang sedang parkir di jalanan. Di situ Okta ditangkap karena gelagat mencurigakan lalu membawanya ke kantor polisi. Cosima memberi kabar bahwa dia tidak bisa mengambil kue sebab kartu ATM-nya bermasalah dan tiba-tiba mobil mereka ditabrak cukup keras. Ternyata pengemudi itu adalah si Gemul. Okta kembali berlari dan mendapatkan telepon dari Paul yang menyuruh agar kembali ke pertarungan. Dengan begitu semua akan kembali biasa. Tekad Okta sudah bulat, dia menghiraukan Paul sambil menuju ke sebuah toko kue untuk membayar sekaligus membawa kue ulang tahun yang dia pesan. Tapi tak lama kemudian si Gemul tiba yang langsung melempar kue tersebut. Alhasil Okta pun marah besar dan memukul Gemul tanpa henti. Setelah keluar dari toko roti, Okta lagi-lagi berpapasan dengan Benko dan komplotannya. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi kembali. Di saat yang sama, Rico datang menggunakan motornya dan segera membawa pergi Okta dari kejaran Benko. Namun bukannya membantu Okta kabur, ia malah membawanya ke sebuah tempat parkir di mana di sana Okta diikat di kursi dan bertemu dengan orang yang sebenarnya bos dari semua bos mafia. Para mafia ini merupakan dalang dibalik kecurangan kompetisi MMA tersebut dan dengan kaburnya Okta maka banyak orang yang rugi. Okta pun kemudian diinterogasi oleh pemimpin kelompok mafia yang bernama Danica. Einfach was mit Chino ist, Mann. Was gemacht? Muss das verhindern. Meine Ex-Freundin will mir meine Tochter wegnehmen. Geht ihr ab! Di sini Okta sedikit merasa lega sebab mereka pergi begitu saja. Namun beberapa orang bersenjata mulai berjalan menghampiri. Feeling bahaya datang, dia langsung kabur dengan keadaan masih terikat dengan kursi. Dia lalu lari menuju ke stasiun bawah tanah dan menaiki salah satu kereta. Di dalam kereta gerbong itu, penumpang lain melihat keadaan Okta yang sudah babak belur. Karena kasihan, salah satu anak kecil pun memberi Okta gunting untuk melepaskan talinya. Sedangkan penumpang lain memberinya air mineral. Okta mendapatkan telepon dari Leoni yang terlihat kecewa karena ayahnya belum juga datang. Namun Okta tetap meyakinkan kalau ia akan datang tepat waktu. Ich esse jetzt den Kuchen von Mama hat gesagt, du kommst. Klar komm ich. Du lügst! Singkat cerita, setelah Okta turun dari kereta, lagi-lagi Benko dan komplotannya datang. Alhasil kembali kejar-kejaran pun masih terjadi lagi. Okta lalu masuk ke sebuah klub dan berbaur di keramaian untuk mengelabui Benko. Akan tetapi ia berhasil diketahui dan diserang oleh anak buah Benko. Saat lengah, Okta ditusuk dengan cermin. Hal itu membuat Benko marah besar. Kini mereka berdua berduel, ya meskipun Okta dalam keadaan terluka. Di luar, Okta bertemu dengan Paul yang sudah mendapatkan ancaman dari Chino agar melacak keberadaan Okta dan menyuruhnya kembali ke kompetisi. Di sini Paul terus membujuk Okta untuk kembali ikut pertandingan supaya bisa mendapat keuntungan. Okta meminta Paul untuk pergi, sedangkan dia pergi menuju rumahnya untuk mengobati luka yang dia terima. Mich hat ein Rollerfahrer angefahren. Du musst zu einem Arzt. Di situ Okta mendapat telepon dari Paul yang mengatakan kalau situasi semakin rumit. Di samping itu ternyata Paul sedang diancam oleh Chino yang ingin tahu keberadaan Okta. Paul memberi kode dengan mengatakan kalau dulu mantannya memelihara kucing bernama Bawang. Okta pun tahu kalau itu bohong karena yang menamai kucing dengan nama Bawang hanyalah dirinya saja. Menyadari kalau Chino sedang bersama Paul, Okta pun membohongi mereka dengan mengatakan kalau ia kini sedang di rumah temannya. Mengetahui anaknya dalam masalah, ayah Okta kemudian menasehati Okta agar menjadi ayah yang baik untuk Leoni dan sebisa mungkin meluangkan waktunya untuk mengurus Leoni dan melawan rasa takutnya. Setelah mendengar perkataan sang ayah, Okta pun pergi dan menghubungi Paul agar bertemu dengannya di tempat penampungan hewan. Dia juga menghubungi Rico agar datang ke tempat yang sama sebab kelompok Rico sedang memburu Chino. Gut, ich klär das.
Ternyata ini bagian dari rencana Okta agar memancing mereka bertemu di satu tempat. Dia juga menghubungi polisi dengan alasan mengetahui tersangka tabrakan mobil yang di awal tadi. Dia pun mengambil kucing pesanannya dengan sedikit memaksa, dan di luar dia melihat Paul. Tanpa disadari, Chino sudah berada di depannya dengan linggis di tangan. Tidak berselang lama, kelompok Rico datang menyerang mereka, begitu juga dengan polisi. Chino lalu menggiring Okta dan Paul masuk ke sebuah gedung. Ketika Chino mengarahkan pistolnya ke Okta dan Paul, tiba-tiba Cosima muncul dari belakang dan menyerang Chino. Mereka bertiga bekerja sama menyerang Chino yang memakai linggis, sampai akhirnya Chino kabur setelah Paul menembak ke arahnya. Paul dan Cosima pergi keluar untuk diobati oleh polisi, sedangkan Okta melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat itu, Okta kembali bertemu dengan Chino. Dia bersiap, namun Chino tumbang sendiri. Cukup jauh Okta berjalan dengan keadaan lemas dan terluka, sampai akhirnya dia sudah dekat, namun tubuhnya sudah mencapai batas. Di saat itu Leoni datang memeluknya dengan sangat erat. Pertemuan ayah dan anak ini begitu mengharukan, bahkan Mina pun tidak ingin memisahkan mereka. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.